Saya mengklarifikasi dulu bahwa perlu saya sampaikan yang pertama bahwa ada pemberitaan dari beberapa media diberitakan bahwa Ismail Bolong kemarin klien kami, Pak Ismail Bolong itu ditangkap. Itu nggak benar. Yang benar adalah bahwa kami datang kemarin jam 10 pagi, diperiksa memang selama 13 jam. Jam 1.45 dinyatakan tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Yang benar itu, jadi tidak ditangkap, kami datang ke sini memang dalam rangka memenuhi panggilan dari penyidik. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu saya klarifikasi bahwa ini soal amanah nih. Pak IB, Pak Ismail Bolong menyampaikan kepada saya, tolong Pak, bahwa ini harus disampaikan, bahwa memang masyarakat harus tahu, publik harus tahu. Jadi yang disampaikan Pak Ismail adalah yang pertama, bahwa apakah mengenal Pak Kabar Eskrim? Jawabannya mengenal. Karena sebagai anggota Polri aktif, beliau mengenal sebagai pucuk pimpinan Kabar Eskrim. Maka kemudian, apakah pernah bertemu dengan Pak Kabar Eskrim? Jawabannya tidak pernah ketemu. Sampai detik ini, mulai dari anggota Polri sampai pada akhirnya bulan Juli kemarin mengundurkan diri, tidak pernah ketemu dengan Pak Kabar Eskrim. Oke. Nah, terus kemudian yang perlu disampaikan oleh Pak IB juga bahwa karena tidak pernah bertemu, jadi jangankan menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu, atau bahkan mengiming-imingi sesuatu, itu tidak pernah. Jadi soal berita-berita yang selama ini pernah terjadi, itu tidak pernah ada. Itu yang disampaikan Pak IB. Karena ini amanah untuk teman-teman media, jadi saya harus sampaikan. Lantas kemudian, pemeriksaan yang berlangsung selama 13 jam kemarin sampai hari ini diperiksa dalam status sebagai tersangka dan sudah ditahan, maka kami juga dampingin dari tadi. Kami hanya keluar sebentar untuk rehat. Nah, klarifikasinya adalah bahwa kenapa Pak Ismail Bolong ditahan? Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan video yang viral itu. Pak Ismail Bolong dijadikan tersangka dan ditahan, ada dipersangkakan pada 3 pasal. Ini soal Undang-Undang Minerba. Apa itu? Di pasal 158, di pasal 159 dan 161. 158 itu terkait soal mengenai perizinan pertambangan, distribusi pertambangan, sebatas itu. Jadi karena memang tentu penyidik punya kewenangan, mungkin diduga ada tindak pidana, maka hari ini resmi dijadikan tersangka dan ditahan. Jadi ditahan karena itu, teman-teman semua. Ya saya kira itu ya, nggak ada lagi yang lain. Izin terkait kan sebelum pemeriksaan Ismail Bolong itu ada pemeriksaan terhadap istri dan anaknya, dan Betul. apakah istri dan anaknya ini saat ini statusnya sudah menjadi tersangka dan ditahan atau ya, seperti apa? jadi hari Kamis sebelumnya, Mas, saya juga yang dampingin, kami tim, saya juga yang dampingin. Saya dampingin Ibu Haji Hasanah, dampingin juga Mas Rifki. Diundang untuk wawancara pada perkara yang dilaporkan terhadap Pak IB ini, terhadap tadi pasal undang-undang yang Minerba yang tadi yang dipersangkakan pada 3 pasal itu. Jadi statusnya hari ini sebagai saksi. Sudah diperiksa hari Kamis kemarin, lantas di hari Selasa kemudian yang kemarin itu yang tanggal 6 baru Pak IB diperiksa. Gitu ya. Oh, tapi untuk anak dan istrinya tidak dijadikan tersangka dan tidak Sampai ditahan? hari ini masih saksi. Oh, masih saksi ya. Sampai hari ini masih saksi. Jadi perkara yang ditangani tentang Minerba ya, bukan tentang Undang-undang. suap yang Iya, dikasihkan enggak. kepada Jadi Eskrim. enggak ada mengenai suap, enggak ada. Jadi saya clearkan ya, tidak ada Pak Ismail Bolong ini ditangkap karena katanya memberikan suap soal tambang kepada petinggi Polri. Itu enggak ada loh. Ini saya tolong dicatat loh ini ya. Ya, jangan nggak dicatat nih, biar kita berimbang dong informasinya. Jadi biar clear itu nggak ada. Ini soal mengenai perizinan pertambangan. Pak Johannes, tapi izin dari Pak Ismail Bolong sendiri mengaku nggak sih atau pernah menyebutkan bahwa dia memang pernah diperiksa Propam terkait dugaan suap itu atau bagaimana? Soalnya kan dokumen LHP Propam itu beredar. Jadi gini, Mas, saya hari ini mendapat surat tugas, surat kuasa kepada 3 pasal persangkaan yang tengah diklarifikasi hari ini. Saya hari ini tidak punya surat kuasa untuk mengenai itu. Jadi soal
mengenai pertanyaannya tadi, mengenai video-video yang viral, saya nggak bisa jawab mengenai itu. Saya kira clear ya. Lebih dikatakan perkara yang ditangani oleh divisi kita tuh apa nama ininya, perkara tentang ilegal, tambang ilegal atau Ya, apa? undang-undang minerba ilegal, jadi tambang ilegal, jadi soal perizinan ini. Hanya Pak Ismail Bolong tersangkanya atau ada tersangka yang Oke, lain? jadi di dalam pertambangan itu, jadi Pak Ismail Bolong sebagai pemilik, jadi ada juga manajernya namanya Pak Budi sudah ditahan juga, satu lagi kuasa direksi yang bernama Pak Rinto sudah ditahan juga, jadi sudah 3 orang yang ditahan. Jadi semua terkait soal perizinan pertambangan, tidak ada yang lain, hanya itu. Saat ini Pak Ismail Bolong diperiksa sebagai tersangka atau Sudah. masih ditahan aja? Sudah, jadi hari ini kan Masih kemarin diperiksa? jam 1.45 kan sudah Tersangka, tersangka, ditahan 20 hari ke depan. Hari ini diperiksa sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Oke? Pak, kenapa seolah-olah Bapak klien Bapak kan tersangka begitu, tapi membela, maksudnya tersangkanya kok membela gitu, maksudnya membela sih. Intinya kok mengklarifikasi bahwa perkara dia tersangka gitu, bukan membela dia untuk benar atau tidak. Loh iya, ya, kita kan punya argumentasi hukum terhadap penyidik. Kita kan dampingi. Kemarin itu ada 62 pertanyaan, kita bahas satu persatu. Jadi memang kita hanya membahas masalah perizinan pertambangan aja. Jadi pertambangan itu kan distribusinya aja harus punya izin nih. Bagaimana cara menjual batu ini berpindah dari A ke B, ini ada punya perizinan. Jadi semua 62 pertanyaan 13 jam pemeriksaan itu terkait hanya cuma izin pertambangan, nggak ada yang lain. Nggak ada suap ya, Pak ya? Nggak ada suap di situ. Jadi Pak Ismail itu salah satu pemilik tambang. Pemilik tambang, Waktu aktif menjadi Polri, waktu itu menjadi polri. pangkat Aibda Pak. Ya, Dan ilegal izinnya. ya penyidik menemukan bahwa memang diduga ada tindak pidana. Gitu loh. Ya, Saat ini pemeriksaan sudah selesai atau bagaimana? mungkin sebentar lagi mau selesai. Cukup ya? Clear ya, teman-teman? Ya. Tapi saya pastikan tolong yang itu dicatat loh. Jadi tidak ada suap di sini, ini murni perkara hukum soal perizinan pertambangan. Oke ya? Soalnya yang ramainya yang suap itu Pak. Enggak dong. Nggak ada keterkaitannya. Enggak lah, kita ini pada saat hukum kita bicara materi pokok perkara dong. Ya kan? Kan kalau katanya siapa yang membuktikan katanya? Tapi klien Bapak pernah diperiksa Ferdi Sambo beberapa waktu itu. Oh, kalau April itu tanya Ferdi Sambo dong. Kan Ferdi Sambo yang bilang di dalam ini, tanya dong kan. Itu kan menurut dia kan. Sekali lagi perkara ini tidak tentang suap ya. Kenapa? Perkara ini tidak tentang suap ya Pak ya. Saya pastikan 1.000.000% tidak ada suap. Ini murni perkara perizinan tambang. Oke? Saya boleh meninggalkan teman-teman? Baik. Yuk, terima kasih ya semua ya. Terima kasih Pak. Nomor